Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallama taslima amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kaum muslimin muslimat yang saya hormati, sebelum kita melanjutkan kajian tafsir surat Al-Waqi'ah, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terakhir kita sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Waqi'ah ayat yang ke-15. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang penduduk surga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ala sururim mawdunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Mereka berada di atas dipan-dipan yang dihiasi dengan emas. Dipan yang beralaskan emas. Maudunah ay marmulatun biddahab, yakni mansujatum bih. Kita kan tahu ya kiswah Ka'bah, ya kan, dari sutra, terus ada tenunan benang emas, ya kan, itu emas asli itu. Kiswah-kiswah yang nutupin Ka'bah, pakaian Ka'bah. Taib. Nah, jannah itu lebih indah daripada itu, ya, karena jannah dan isinya itu enggak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, bahkan tidak bisa dilamunkan atau didetikkan di dalam hati. Kalau orang disuruh ngelamun sesuatu yang paling indah, maka jannah di atas itu. Demikian ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, Sa'id bin Jubair dan selain mereka. Sementara As-Suddi mengatakan marmulatun biddahabi wal lu'lu'. Jadi dipan-dipan itu beralaskan tenunan emas dan intan berlian. Sementara Ikrimah mengatakan musyabbakatun biddur wal yakut, ditambah lagi dengan batu-batuan yang indah, batu-batu mineral seperti batu rubi, ya, dan sebagainya. Baik. Jadi begitulah dipan-dipan yang ada di jannah, ya, dialasi dengan alas perhiasan yang sangat indah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Penduduknya itu bersantai
di atasnya santai itu sambil tiduran miring gitu kan, itu santai ya. Taib, di atas dipan-dipan yang indah, mutakabilin, mereka berhadap-hadapan, ngobrol gitu ya. Ini Allah yang bilang begitu nanti di akhirat. Bahkan satu sama lainnya saling bertanya, gimana kok bisa sampai sini, gimana ceritanya nih gitu. Masing-masing bercerita tentang pengalamannya, seperti yang Allah kabarkan ya, mereka saling bertanya gitu. Wujuhu ba'dihim ila ba'd laisa ahadun wara'a ahad. Jadi mereka saling berhadap-hadapan, tidak ada yang berada di posisi belakang gitu. Misalnya gini nih, kan ini ada saf nih ya, terus nanti ada di belakangnya, nggak ada tuh yang kayak gitu ya. Jadi nggak ada penduduk surga itu yang dibelakangi, nggak ada, berhadapan-hadapan. Dibikin oleh Allah begitu. Nah kayak apanya yang kita nggak tahu. Kata berhadapan kita paham, tapi bagaimana teknisnya ya kita nggak tahu, karena memang nggak diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya sampai di situ aja informasinya. Jelas? Taib. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yatufu alaihim wildanum mukhalladun ya, dan mereka dikelilingi oleh anak-anak kecil yang menjadi pelayan mereka. Kapan mereka ingin langsung ada pelayannya, dilayani ya. Masya Allah. Mukhalladun, anak-anak yang dikekalkan, ay mukhalladuna ala sifatin wahidah la yabkuruna anha wala yashibuna wala yataghayyarun. Jadi mereka kekal seperti itu sebagai anak-anak ya, yang melayani penduduk surga, dan mereka nggak akan pernah berubah ya, tidak terlalu muda, tidak pula tua yang beruban, nggak ada tuh. Yang pelayan jannah itu nggak ada yang kemudaan, kekanak-kanakan, nggak ada, dan nggak ada yang beruban. Kalau beruban itu tanda kalau tua kan begitu. Gitu. Taib. Jadi tidak berubah sama sekali. Ya udah begitu aja. Tidak akan pernah berubah. Demikian pula penduduk jannah nggak akan pernah berubah, mereka begitu aja. Usianya segitu. Berapa segitu? Usia puncaknya masa muda, sebutkan dalam hadis antara 33 tahun sampai 40. Itu puncaknya masa muda. Ya. Dari usia umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa gedenya? Ya, lebarnya 7 hasta, tingginya 60. Jadi sekitar 30 meter, atau persisnya 27 poin sekian meter. Jadi nggak ada yang kayak kita nih yang apa, yang pendek seukuran ini, antara 1,5 sampai 2 meter, nggak ada. Dirubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seperti Adam alaihissalam, semuanya berubah. Terus yang peot-peot juga berubah jadi muda. Jadi nggak ada yang peot di jannah. Nabi pernah tuh godain, candain lah seorang wanita tua dengan mengatakan di jannah itu nggak ada nenek-nenek. Dia ketakutan, yang dia pahami nggak masuk surga gitu. Padahal Nabi mengatakan bahwa di jannah itu nggak ada yang tua, semuanya berubah. Semuanya berubah menjadi muda, seger, kenceng, ya, nggak ada yang peot-peot, gelambir-gelambir, itu nggak ada. Dirubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa ya, itu jannah. Taib. Nah,
pemuda-pemuda itu atau anak-anak itu melayani penduduk surga bi aqwabi wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Bi aqwab, al aqwab fahiyal kizan allati la kharatima laha wala adan. Aqwab itu gelas, dia nggak punya telinga yang bisa dipegang. Ini maksudnya telinga itu ini nih, pegangan itu loh, kan kayak telinga ya, pegang. Nah ini kalau aqwab itu nggak ada telinganya, jadi gelas tanpa telinga. Kali ini gelas tapi ada telinganya buat pegangan. Nah ini beda lagi namanya. Taib. Jadi mereka bawa aqwab, kup, jadi gelas-gelas tanpa pegangan, tanpa telinga begitu. Taib. Wa abariq allati jama'at al-wasfain al-ku'us wal hanabat. Al-barik allati jama'atil wasfain. Jadi gelas ada telinganya. Wa abarik wa ka'as. Wa ka'as itu gelas indah, model-model piala itu kan disebut ka'as. Ya, yang dibagikan dalam perlombaan biasanya disebut dalam bahasa Arab ka'as Asia misalnya. Ya kan, piala Asia, lomba apa begitu, ka'as sebutnya. Nah bentuknya selalu bejana gitu dengan hiasan-hiasannya, itu namanya ka'as, jamaknya ku'us. Jadi gelas-gelas yang dibawa ya, dan juga teko-teko yang dibawa oleh pemuda-pemuda jannah tadi ya, untuk melayani penduduknya, nggak pakai teriak-teriak gitu. Di dalam hati ada detikan keinginan, udah datang loh, ya kan? Kalau kita di restoran yang mewah saja, mesti terkadang ada yang, tolong sini gitu, sini sebentar ya, gitu. Kadang ada yang begitu, kadang ting gitu. Nah, ini enggak nih, baru ada detikan di dalam hati, seperti yang Allah firmankan dalam ayat yang lain, nah itu sudah datang. Ya, buah-buahan begitu tuh, kutufuha daniyah, petikannya itu dekat. Jadi pas ingin sesuatu dari buahnya yang mendekat tuh, buahnya dari pohonnya itu mendekat. Mengerti? Nggak perlu pakai panjat pohon, nggak. Dibuat begitu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wah indah nggak bisa kebayang deh keindahannya. Tapi dari gambaran yang sedikit ini saja sudah luar biasa ya, luar biasa indahnya. Taib, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, wal jami'u min khamrin min ainin jariyatin ma'in laisa min aw'iyah tanqati'u wa tufraq bal min uyunin sarihah. Jadi mereka ini bawa gelas-gelas ya, gelas yang ada telinganya, yang model piala, macam-macam gelas lah, modelnya macam-macam, itu indah luar biasa. Terus ngambilnya yang diminum itu dari khamr. Ini beda dengan khamr yang ada di dunia. Kalau khamr yang ada di dunia disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah itu punya dampak negatif, memabukkan, bikin pusing, mual, muntah, ya kan? Itu khamr di dunia. Khamr di akhirat nggak begitu. Oleh sebab itu khamr dilarang di dunia, dan khamr itu menjadi minuman yang nikmat di jannah. Makanya muslim dilarang konsumsi khamr, sebagaimana muslim dilarang untuk memakai bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak di dunia. Kenapa? Kata Rasulullah, itu buat orang kafir. Muslim nggak boleh, haram hukumnya.
dan itu buat kita nanti di jannah, kata Rasulullah SAW. Jadi ada beberapa larangan-larangan di dunia ini di mana alasannya yang terlarang itu nanti akan dibolehkan di akhirat. Itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi sumbernya dari air yang terus mengalir, nggak terputus, nggak dituang gini terus berhenti, tuang lagi terus airnya mancur terus, nggak berhenti. Ini gimana teknisnya sih kita nggak tahu, tapi itu air terus mancur, luar biasa ya. La ilaha illallah, indah sekali. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, la yusaddauna anha wa la yunzifun. La yusaddaun, mereka enggak dibuat pusing, mabok karena minum khamar itu. Nah, itu Allah yang mengatakan begitu. Beda dengan khamar yang ada di dunia. Ya. La tasda'u ru'usahum wa la tunzafu uquluhum. Jadi kepala mereka enggak pusing, akal mereka enggak hilang. Berbeda dengan khamar di dunia. Ketika orang mabuk akalnya hilang tuh, enggak sadar kan dia. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan la taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kalian dekati salat ketika sedang mabuk. Kenapa? Karena dia enggak sadar. Gitu. Itu efek dari khamar di dunia. Tapi khamar di akhirat enggak bikin pusing, enggak bikin hilang akal. Bal hiya thabitatun ma'asyiddati al-matrabati wal laddatil hasilah. Ketika seorang konsumsi khamar di akhirat, di jannah, ya akalnya normal, enggak mabok, disertai dengan kelezatan yang luar biasa. Baik. Warawad Dhahak an Ibni Abbasin radhiyallahu taala anhuma annahu qala. Ad-Dhahak meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan fil khamri arba'u khisalin. Ada 4 sifat khamar di dunia. Yang pertama as-sakr, mabok. Ya, konsumsi khamar di dunia. Khamar itu ma khammarul aqla, sesuatu yang bisa menutup akal. Kita sering mendengar terjemahan khamar itu dengan minuman keras, padahal lebih luas daripada minuman, karena khamar apapun yang memabukkan, yang membuat akal sehat itu hilang. Bisa berbentuk cairan ya, yang diminum, bisa berbentuk bubuk ya, seperti sabu apa segala macam, bisa berbentuk dedaunan seperti ganja, kot, ya kan, macam-macam. Bisa juga aroma yang dihirup seperti lem ibon, nah, dihirup mabok tuh, itu khamar juga itu jemaah. Ya, haram. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, di khamar di dunia memiliki 4 sifat. Yang pertama bikin mabok. Yang kedua wasuda, bikin pusing. Yang ketiga walqai walbul, walqai itu muntah. Dan yang keempat itu beser. Makanya orang yang mabuk-mabuk itu selalu ngompol itu. Ini 4 ini ya, mabuk, pusing palanya, muntah ya, karena pusing muntah akhirnya jorok lah, jelek banget pokoknya, terus ngompol, buruk sekali. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan. Dia enggak peduli. Ya, penampilan yang buruk tersebut dia enggak peduli. Jelek lah. Nauzubillah min dzalik. Taib, fadzakarallahu khamral jannati wa nazzahaha an hadhil khisal. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan khamar di jannah dan Allah bersihkan dari 4 sifat tadi. Ya, mabok, pusing, muntah, ngompol, dihilangkan. Khamar jannah enggak ada yang kayak gitu. Baik.
Wa qala Mujahid wa Ikrimah wa Sa'id bin Jubair wa Atiyah wa Qatadah wa Suddi la yusaddauna anha yaqul laisa lahum fiha suda uras. Kata para ahli tafsir tadi sebutkan makna firman-Nya la yusaddauna anha, ya, bahwa yang minum itu enggak pusing kepalanya. Wa qalu fi qawlihi wala yunzifun ay la tadhhabu uqubi uqulihim. Wala yunzifun, akal mereka enggak hilang. Ya, mereka tetap sadar nikmat. Kalau orang mabuk di dunia hilang akal. Ngomongnya ngawur, ngelantur. Ya. Kacau sudah. Taib. Bunuh orang pun, nabrak orang sampai mati pun dia enggak tahu. Ya, baru sadar. Taib. Setelah hilang pengaruhnya. Ngeri jemaah. Nasallallahu alaihi wasallam. Apapun yang diperbuat dia nggak sadar. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala tentang jannah, wa fakihatim mimma yatakhayyarun, dan juga buah-buahan yang mereka pilih. Pemuda-pemuda jannah tadi berkeliling bawa minuman, juga buah-buahan. Ini yang buah-buahan yang dibawa ya, keliling. Ya, mimma yatakhayyaruna minats thimar, mereka milih apa saja. Taib. Walahmi tayri mimma yashtahun, dan juga daging burung yang mereka inginkan. Daging burung. Ya, burung apa aja. Enggak disebutkan di sini tentang burung, yang burung apa, dagingnya lezat sekali. Daging burung yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan. Coba bayangkan jemaah. Ya kan, luar biasa kan. Dari burung kan untuk bisa dimakan gimana coba? Burung itu ambil makan gitu. Enggak begitu kan? Taib. Subhanallah. Sudah lezat dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah lezat dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membuat itu semua, sangat mudah sekali. Dan tidak dipertanyakan nanti bagaimana cara masaknya, enggak ada sama sekali. Udah siap aja, dibuat oleh Allah begitu. Kan kalau Allah menginginkan sesuatu tinggal mengatakan apa? Kun. Yang artinya apa? Jadilah. Fayakun, maka jadilah. Sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Taib. Wa hadhil ayatu dalilun ala jawazi aklil faqiha ala sifatit takhayyur laha. Taib. Ayat ini menjadi dalil bolehnya makan buah itu dengan cara milih makan ini, kan macam-macam tuh kan. Comot ini boleh. Taib. Al-Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas bin Malik, demikian pula Abu Ya'la, bahwa Anas radhiyallahu an mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu'jibuhu ru'ya farubbama ra'a ar-rajul ar-ru'ya fa sa'ala anhu idza lam yakun ya'rifuh fa idza athna alaihi ma'ruf kana a'jaba li ru'ya ilaihi. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu takjub dengan mimpi. Ya, terkadang seorang bermimpi kemudian bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia enggak ngerti maknanya. Ya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam puji, ya, maka dia senang dengan mimpinya tersebut. Ya, Nabi senang, orang yang nanya juga senang, sama-sama senang kan gitu. Fa atathu imra'atun, suatu ketika datang seorang wanita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, wanita itu berkata, ya Rasulullah, ra'aitu ka'anni atait fa ukhrist minal Madinah fa udkhiltul jannah fa sami'tu wajabah
intahabat lahal jannah. Fa nadartu fa idza fulan bin fulan wa fulan bin fulan fasammat ithna asyara rajulan. Jadi kata wanita itu, wahai Rasulullah, aku bermimpi, ya, seakan aku datang kemudian aku dikeluarkan dari sebuah kota, kemudian aku dimasukkan ke dalam sebuah kebun, ya, jannah yang dimaksud kebun yang indah. Kemudian aku dengar yang ada yang sedang makan, ya, sedang makan lezat begitu dan sebagainya di jannah. Kemudian aku lihat ternyata fulan bin fulan, fulan bin fulan. Lalu wanita itu menyebut 12 orang, si A, si B, si C dan seterusnya sampai 12 orang. Taib. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qad ba'atha sariyatan qabla dzalik. Ternyata 12 orang itu adalah 12 orang yang sudah dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah pasukan kecil. Ya, pasukan kecil kalau kita namanya regu, ya, isinya biasanya 10 orang gitu. Ini 12, ya, untuk satu tugas gitu. Tugas. Faji'a bihim alaihim thiyabu tals tasakhab audajuhum. Fakila idhabu bihim ila nahri al-bidakh wal bidakh qala faghamasu fi fakharaju wujuhum kal qamar lailatal badr fa atau bi sahfatin min dahabin fiha busur fa akalu min busrih ma sya'u fama yaqbalunaha min wajhin illa akalu minal fakihah ma aradu. Ya. Nah, kemudian wanita itu melanjutkan cerita tentang mimpinya. Jadi itu orang datang, ya, dalam keadaan kotor begitu. Kemudian dikatakan kepada mereka pergi ke sungai ini gitu. Kemudian mereka mencebur ke sungai itu sambil bersih-bersih. Nah, begitu keluar dari sungai wajah mereka itu seperti purnama, gitu kan? Wajah mereka seperti purnama. Kemudian mereka mendatangi sohfah, hidangan gitu, yang terbuat dari bejananya itu terbuat dari emas. Ya, kemudian mereka makan di situ, lezat sekali mereka makan. Mereka makan. Kemudian ada juga buah-buahan mereka makan di situ. Pilih. Udah disiapin. Taib. Wa akaltu ma'ahum. Kata wanita itu, aku juga makan bersama mereka wahai Rasulullah. Gitu. Itu dalam mimpiku begitu wahai Rasulullah. Kemudian faja'al bashir min tilkas sariyah. Ya, datanglah berita gembira dari regu yang diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala kana min amrina kada wa kada wa usiba fulan wa fulan. Kemudian pembawa kabar tersebut menyampaikan kondisi kami begini, ada yang terluka begini, ada yang gugur begini dan seterusnya. Hatta addathna asyara rajulan, sampai pembawa berita itu menyampaikan dan menghitung 12 orang yang jadi korban. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mar'ah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil wanita itu. Faqala, ya, qassi ru'yaki, coba ceritakan mimpimu. Suruh cerita lagi, ya kan? Kan tadi udah ngomong nih, pas setelah disampaikan di hadapan Nabi SAW, kemudian ada jeda waktu, datanglah berita itu, berita tentang pasukan tersebut, ya. Terus wanita itu manggil lagi, coba dengar yang kamu ceritain kemarin apa sih gitu. Maka wanita itu pun menceritakan apa yang dilihatnya di dalam mimpi, ya. Faqassatha wa ja'alat taqul, setelah
wanita menceritakannya dan mengatakan faji'a bi fulan wa fulan kama qala. Ya. Kemudian persis seperti yang diucapkan oleh pembawa berita tadi. Kan wanita bilang si fulan, si fulan, si fulan, si fulan sampai 12 orang persis seperti yang disampaikan oleh pembawa berita tadi. Gitu. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Hadza lafdhu Abi Ya'la, dan ini merupakan redaksi riwayat Abu Ya'la. Sementara Al-Hafidz Ad-Diya mengatakan wa hadza ala syarti Muslim. Dan ini sesuai dengan syarat Al-Imam Muslim. Di dalam mimpi tersebut yang didengar oleh Nabi SAW dan dibenarkan oleh beliau karena nggak ada koreksi di situ, di mana penduduk jannah itu juga makan buah-buahan yang beragam. Ya, seperti yang dilihat dalam mimpi. Terus di situ ada bejana dari emas, mereka makan di situ. Kalau kita di dunia dilarang untuk makan dari bejana emas dan perak, haram hukumnya. Pria wanita dilarang. Tapi di jannah itu menjadi suatu anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan kemuliaan yang Allah berikan kepada penduduknya. Nah, udah masuk atau? Udah? Hah? 2 menit? Oke. Lanjut dikit ya. Walahmi thairi mimma yashtahun, dan daging burung yang mereka inginkan. Ini disuruh makan daging burung juga. Al-Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas bin Malik, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna thairal jannah ka'amthalil bukhut. Ya, tur'a fi syajaril jannah. Jadi burung-burung surga itu seperti al-bukhut. Bukhut. Jadi kayak burung-burung onta begitu. Taib, itu burung-burung di jannah, mereka ini dipiara di pepohonan di jannah. Faqala Abu Bakar ya Rasulullah inna hadi latair na'imah. Ini burung onta wahai Rasul, namanya burung onta. Faqala akaltaha an'am minha. Kamu nanti akan makan lebih lezat lagi daripada burung onta. Lebih lezat lagi daripada ini burung onta nih dimakan nih di dunia, tapi nanti di jannah itu lebih lezat lagi. Rasanya di sini udah lezat, nanti di jannah lebih lezat lagi. Dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala begitu. Baik, adzan dulu nanti kita sambung lagi. Allahumma rabbana salatul qa'imah. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, melanjutkan kepada hadis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ya Rasulullah inna hadhihi la tayr na'imah. Ya Rasulullah, ini burung na'imah, burung ya yang berleher panjang begitu, ya kayak burung onta, pokoknya burung-burung kayak gitulah, yang lehernya panjang. Lalu Nabi bilang begini, akaltaha an'am minha, qalaha thalathan. Kamu nanti akan makan lebih lezat daripada itu 3 kali. Karena di jannah pasti akan berbeda dengan apa yang dirasakan di dunia. Kelezatan yang luar biasa, nggak pernah kebayang nikmatannya. Setelah beliau bicara 3 kali, lalu beliau berkata, wa inilah arju antakuna mimma ya'kulu minha, dan aku berharap engkau termasuk orang yang makan burung itu nanti di jannah. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad saja. Wa Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila anil kautsar. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang al-kautsar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, nahrun atanihi rabbi azza wa jal fil jannah. Al-kautsar itu adalah sebuah sungai yang ada di jannah,
yang menjadi anugerah bagiku dari Allah Subhanahu wa taala. Asyaddu bayadan minal laban, airnya itu lebih putih dari susu. Wa ahlam minal asal, lebih manis dari madu. Fihi tuyur a'naq wa ya'ni ka'anakil jazar. Ya, ada burung-burung yang lehernya itu panjang. Ya, panjang. Taib, faqala Umar innaha la na'imah. Wahai Rasul, itu burung na'imah. Ya, burung berleher panjang, macam-macam, ada burung onta, burung ini, burung yang lehernya panjang-panjang begitu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi SAW mengatakan, akuluha an'ama minha. Ya, aku makan dia lebih lezat daripada yang ada di bumi ini. Ya, karena semuanya berubah jemaah. Makanan-makanan itu berubah. Jadi kalau ada kemiripan nama, itu hanya nama saja yang sama. Misalnya begini, kan di surga ada anggur. Tahu nggak anggur yang di surga kayak apa? Nggak ada yang tahu. Kalau kita pergi ke toko buah, anggur kan beragam tuh ya, macam-macam. Itu disebut anggur. Jadi kalau nanti di jannah ya ada anggur, jangan terlintas anggur yang di toko buah. Itu hanya kesamaan nama saja. Kemudian disebut juga ada delima, ruman, delima. Kita tahu di toko buah delima seperti itu. Apakah di jannah sama delimanya? Jawabannya enggak sama. Disebut juga tadi khamr, ya kan? Apakah khamr di jannah sama seperti enggak sama. Semua berbeda jemaah. Orang kita aja manusianya yang kayak gini nih berubah semua. Berubah. Semua berubah, nggak ada yang sama. Ya, jadi kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, penyebutan nama-nama sesuatu yang ada di jannah itu hanya sekedar nama, tapi sifatnya apa? Berbeda. Jelas? Barakallahu fikum. Adapun kenikmatan surga berikutnya, insyaallah akan kita ambil pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Silakan. Ya. Amin, amin semua kita. Yang nggak masuknya itu kenapa? Kekal atau sementara? Jadi misalnya kan kita punya anak sekian orang atau sekian orang gitu ya. Jadi kita udah masuk surga, kita kan ngumpul Ustaz dengan keluarga kita. Ternyata ada satu orang tidak kelihatan. Kita ada nggak rasa sedih di situ saat itu karena tidak melihat keluarga kita? Kenapa? Ada yang nggak rasa kesedihan dalam hati kita saat kita tidak melihat salah satu keluarga kita di surga gitu? Di surga itu nggak ada kesedihan. Yang ada adalah kebahagiaan. Jadi seandainya ada orang yang masuk neraka, jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Jadi kalau sudah ada ketentuan dari Allah, ya kan, penduduk surga sudah masuk dalam surga, penduduk neraka sudah masuk dalam neraka, tapi ternyata itu ada di antara mereka yang masih ada hubungan nasab misalnya, mereka nggak sedih, nggak ada kesedihan. Seperti yang Allah firmankan tentang Ibrahim alaihissalam, ya bapaknya di neraka, dia di surga. Kan Allah tunjukkan kenapa ada di neraka. Makanya Ibrahim alaihissalam berlepas diri darinya. Gitu. Artinya jamaah, kalau ada yang ditentukan masuk dalam neraka, naudzubillah min dzalik, kan kita nggak tahu nih ya. Kita semua nggak tahu nih. Jadi pertanyaannya adalah, kalau ada yang ditentukan masuk ke dalam neraka dan ternyata itu masih ada hubungan nasab dengan yang masuk surga, apakah yang masuk surga itu sedih gara-gara itu? Jawabannya tidak. Karena di jannah nggak ada kesedihan. Walaupun sama seperti Nuh alaihissalam ketika anaknya Nuh alaihissalam nabi bersama orang-orang kafir dan akhirnya mati bersama orang kafir, tidak ikut ke dalam kapal, dia berdoa ya minta
ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan keselamatan untuk anaknya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innahu laisa min ahlik. Sungguhnya dia bukan keluargamu. Itu anak kandung loh. Ya, innahu amalun ghairu saleh. Karena perbuatannya enggak baik. Apakah Nuh jadi sedih karena itu? Enggak. Kan udah dikatakan bahwa itu bukan keluargamu. Enggak akan dibuat, yang pasti enggak akan ada kesedihan. Di jannah itu enggak akan ada kesedihan sama sekali, isinya kebahagiaan. Isinya kebahagiaan. Justru yang sedih adalah yang penduduk nerakanya, kenapa kok enggak masuk ke surga gitu, padahal punya hubungan dengan penduduk surga gitu. Bukan yang di surga yang sedih. Makanya kalau seorang mendapatkan kebaikan dengan jannah, maka puji Allah Subhanahu wa taala, itu anugerah darinya. Kalau seorang masuk ke dalam neraka, maka jangan cela kecuali dirinya sendiri. Begitu konsepnya. Gitu. Demikian. Barakallahu fikum. Ada lagi? Silakan. Silakan. Ya. Ya. Wildan itu laki-laki. Ya, wildan. Wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Wildan itu laki-laki. Pelayan-pelayan pria. 6. Baik, berikutnya. Ustaz, mau tanya Ustaz. Silakan. Apa yang digambarkan Ustaz tadi kan gambaran secara umum kan. Ya. Sedangkan surga itu kan ada tingkatan ya. Kalau nggak salah surga yang paling tinggi itu Firdaus ya mungkin ya. Nah, antara tingkatan satu dan tingkatan lain itu gambarannya seperti apa Ustaz? Ada seperti perlakuan tadi itu apa beda-beda nih? Ya pasti berbeda, karena tingkatan tertinggi pelayanannya lebih bagus. Kan pada surat Ar-Rahman sudah diterangkan tentang tingkatan surga. Ya, ada 2 surga dari emas, 2 surga dari perak, ya, isinya semuanya emas, ya kan? Yang ini isinya semuanya perak, ada perbedaannya. Pasti ada perbedaan pelayanan dan kenikmatan yang ada di dalamnya. Tapi detailnya seperti apa kita nggak tahu. Karena Rasulullah sudah mengatakan nggak ada yang tahu. Itu sebagai kejutan bagi penduduknya nanti di akhirat. Gitu. Jadi kalaupun ada kesamaan-kesamaan, jangan dipikir sama seperti itu. Anggur di dunia sama dengan enggak sama. Ya, delima di dunia sama enggak, berbeda. Kita aja manusia nih beda, akan berubah nanti. Gitu. Ada lagi? Silakan. Iya, begitulah. Karena Adam alaihissalam diperintahkan turun, dan supaya kita mau balik lagi ke tempat asal bapak kita dibuatkan aturan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aturannya begini, ada perintah jalanin, ada larangan tinggalin, supaya bisa balik lagi ke tempat itu. Barakallahu fiik. Toh kita juga nggak tahu nih surga yang pernah ditempati oleh bapak kita Adam alaihissalam seperti apa. Nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Ya kan? Tapi begitulah hikmahnya. Adam alaihissalam kita turunkan, nanti kita nih akan dibalikin lagi setelah dipilah tentunya. Yang patuh akan masuk dalam surga, balik lagi. Yang enggak patuh di neraka, naudzubillah min dzalik.